materi kuliah yang pertama, hukum perbankan syariah. Karena kemarin kita terakhir sudah membahas lembaga pengawasan yang ada di beberapa negara Islam khususnya di dunia gitu ya, lembaga-lembaga pengawasan. Seharusnya sih masih ada satu, tapi nanti nggak tahu, kita lihat aja nanti jadi konsultasi atau enggak. Tapi tetap hari ini materi perbankannya, biasanya kan saya nggak dari kemarin kalau lagi presentasi nggak nyampein materi hukum perbankan. Karena ini kalau sesuai kalender akademik kita hari ini adalah pertemuan terakhir, kalau jadi ya, kalau benar ini pertemuan ketujuh kita, jadi ini adalah materi, kurang lebih materi terakhir sebelum kita adakan UTS ya, UTS. Oke, materi yang selanjutnya kita akan bahas setelah kemarin kita bahas lembaga pengawasan gitu ya, lembaga pengawasan yang ada di perbankan syariah. Kemudian sedikit saya tambahkan beberapa regulasi-regulasi perbankan syariah. Kemudian akan dibahas ke produk fundingnya gitu ya, produk fundingnya. Kalau kemarin kita di akad kan cuma belajar akadnya saja ya. Kali ini kita akan juga masuk ke produk fundingnya gitu, produk funding yang nanti juga dibahas hari ini gitu, insya Allah. Oke. Adapun regulasi perbankan yang kemarin kita bahas kan baru yang nomor 5 ya, yang Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 gitu kan, terkait segala aspek dari perbankan syariah gitu ya, sebagai payung hukum dari perbankan syariah itu yang di Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 itu. Kalau yang masih ingat yang awal-awal kita bahas beberapa dari Undang-Undang tahun 2021 itu, dari penjelasan perbankan dan segala macam. Kemudian selain itu gitu ya, selain itu ada beberapa undang-undang tentang perbankan, salah satunya tentang bebas bunga gitu ya, undang-undang yang mengaitkan tentang kebebasan atas berbunga gitu ya, atau dilarangnya berbunga di Undang-Undang nomor 7 ini tahun 92 gitu. Tadinya mau kita bahas ya satu-satu, tapi nanti kita ntar cukup atau enggak gitu. Tapi ini yang bisa kalian self search gitu ya, maksudnya ini sebenarnya beberapa kita udah bahas sebenarnya tentang bunga ataupun emang tidak ada gitu ya, tapi ini realnya adalah ada di Undang-Undang nomor 7 tahun 92. Kemudian undang-undang selanjutnya adalah ini yang jadi lembaga keuangan perbankan syariah ya, yang secara legal state gitu ya, atau secara yuridis normatif itu ditopang oleh regulasi ini ya gitu. Jadi beberapa yang harus kalian tahu, misalkan ya terkait misalkan mendirikan perbankan, misalkan salah satunya ya kalian harus mempelajari beberapa undang-undang ini gitu ya. Selanjutnya adalah undang-undang atas memperkenankan, maksudnya memperkenankan itu memperbolehkan adanya dual banking system. Maksudnya dual banking system adalah sebelumnya kan ada di tahun Undang-Undang nomor 7 tahun 92, kemudian diubah gitu ya menjadi Undang-Undang nomor 10 tahun 1998. Ada perubahan atas Undang-Undang tahun 92 yang tersebut. Jadi maksudnya konsep perbankan syariah dual banking system ini adalah gini. Kalau kemarin kita masih ingat istilah dari UUS atau unit usaha syariah, ini yang dimaksud dengan dual banking system. Maksudnya ketika perbankan yang masih konvensional gitu ya, perbankan yang masih konvensional ingin membentuk unit usaha kecilnya gitu ya, unit usaha yang di dalamnya juga ada perbankan syariah, maka ini disebut dual banking system, di mana nanti perbankan konven ini diperbolehkan gitu ya untuk menjalankan dual banking system gitu. Misalkan nantinya kemarin kan kita udah ada tuh ya list-list unit usaha syariah yang ada di Indonesia, yang ada di OJK, itu kan ada listnya gitu.
Nah, unit usaha ini adalah yang mana banknya atau utamanya main dari banknya itu masih berbentuk konvensional gitu. Tapi mereka di dalam perbankan konvensional ini memiliki unit usaha di mana unit usahanya sudah berbasis syariah banking gitu. Itu diperkenankan gitu. Itu namanya dual banking system gitu ya. Maksudnya dari konsep perbankan syariah dual banking system itu. Jadi diperbolehkan gitu ya. Nantinya OJK juga akan membantu kayak misalkan sebelumnya Bank BRI Syariah belum jadi BRI Syariah dulu, sebelumnya jadi unit usaha dulu, kemudian nanti dibina gitu ya, diberi arahan bagaimana caranya membentuk sendiri BRI Syariah, jadi terpisah gitu ya dengan BRI-nya sendiri, Bank BRI, kemudian dipisah menjadi BRI Syariah sendiri. Nah itu nanti ada beberapa penanganan pembinaan dari salah satunya OJK dan DSN, MUI dan segala macam. Jadi untuk sebelum dia boleh jadi ingin niatannya sudah di perbankan konvensional itu sudah ada ingin menjadikan ada unit usahanya, ada ekonomi syariahnya, maka diperbolehkan setiap perbankan konvensional yang ada di Indonesia menggunakan dual banking system gitu. Itu. Selanjutnya adalah undang-undang selanjutnya adalah tentang perubahan kewenangan BI ya. Jadi tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 tentang Bank Indonesia memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk kebijakan moneter berdasarkan sistem syariah. Ini yang kalau kalian mau bahas-bahas lagi kemarin apa sih BI itu punya kewenangan di bagian apa? Nah ini salah satunya undang-undang tentang kewenangan BI untuk kebijakan moneternya saja berdasarkan sistem syariah. Jadi kalau misalkan kita bahas kenapa kemarin pada tahun undang-undang sebelumnya tuh ya, kenapa di regulasi semuanya itu pindah ke OJK, yaitu salah satunya karena BI-nya hanya mengatur kebijakan moneternya saja gitu. Atas berdasarkan sistem syariah tentunya gitu ya, karena dia juga BI kan juga punya kewenangan atas kebijakan moneter juga ya, atas bank-bank yang lainnya juga. Pun di undang-undang ini dia hanya punya kewenangan atas kebijakan moneter. Gitu. Jadi tidak lagi mengatur pengawasan ya. Tidak lagi mengatur pengawasan karena sudah dialihkan tugasnya ke OJK. Selanjutnya undang-undang yang mengatur atas nah ini khusus untuk ketika ada perbankan biasanya kan juga ada sengketa gitu ya, ada ketidakseimbangan dan segala macam, mereka punya permasalahan, maka biasanya kan diatur oleh peradilan gitu ya, oleh peradilan atau pengadilan gitu ya. Nah juga sama perbankan syariah pun juga sudah dipisahkan gitu ya, sudah punya peraturan perundang-undangan untuk mengadili khusus perkara-perkara yang dengan tentang sengketa ekonomi syariah, atau nanti kalau kita bahasanya itu adalah arbitrasi syariah gitu. Ini undang-undang yang memayungi atas perkara-perkara sengketa ekonomi syariah untuk peradilan agama. Jadi peradilan agama diberikan kewenangan absolut gitu ya, kewenangan penuh gitu untuk mengadili setiap perkara-perkara ya, untuk sengketa ekonomi syariah. Bagaimana sebelumnya gitu? Ini baru keluar tahun 2006. Mungkin sebelumnya juga masih yaitu di Undang-Undang Nomor 7 1989 ya masih bercampur gitu ya dengan yang lain. Makanya tahun 2006 ini peradilan agama diberikan kewenangan untuk mengadili beberapa sengketa khusus untuk sengketa ekonomi syariah. Kalau yang undang-undang kelima ini udah awam ya, udah awam, kemarin kita bahas terus undang-undang tahun 2008 ini terkait perbankan syariah seluruhnya gitu ya, tentang perbankan syariah secara utuh gitu ya. Secara utuh perbankan syariah di Indonesia menggunakan ini gitu.
Kalau yang tadi sebelumnya kan lebih ke peradilan, ke KBI dan segala macam. Tapi kalau khusus payung hukum untuk perbankan syariahnya yang ada di Indonesia, kita menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Silakan nanti beberapa teman-teman yang bisa di download, search gitu. Kita sebagian kemarin udah kita buka ya isinya tentang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ini. Gitu. Itu adalah hal-hal yang terkait legal step gitu ya. Legal step itu yuridis normatif yang untuk mengatur regulasi perbankan syariah di Indonesia. Gitu. Ini adalah beberapanya gitu. Mungkin nanti bisa bertambah dan segala macam gitu ya. Kemudian bagaimana terkait aspek-aspek kesyariahannya gitu. Bagaimana terkait produknya gitu ya. Bagaimana terkait sistem di perbankan syariah sendiri, produknya, akadnya itu bagaimana. Kalau kemarin masih ingat bahwa semua produk aspek kesyariahan hanya diatur oleh fatwa DSN. Hanya diatur oleh fatwa DSN yang diawasi oleh beberapa lembaga gitu ya. Peraturan pemerintahan ada OJK terutama. OJK dan PBI yang mengawasi segala aspek juga DSN fatwa MUI. Jadi fatwa MUI juga hasil dari hasil dari aspek kesyariahannya gitu ya. Aspek dari setiap yang tadi kita bahas, fatwa DSN apa gitu ya. Itu juga adalah hasil akhir dari pengawasan juga ya. Jadi bukan murni hanya dikeluarkan oleh hanya MUI saja gitu, tapi juga mereka berkontribusi bersama oleh OJK dan PBI. Harus selaras gitu ya, semuanya harus selaras peraturan mereka gitu. Jangan ada namanya tumpang tindih gitu ya di antara lembaga perbankan syariah di Indonesia. Coba bayangin kalau misalkan ya itu lembaga kita masih belum diatur oleh pemerintah dan juga beberapa aspek yang untuk didukung gitu, perbankan syariah di Indonesia mungkin belum sebaik gitu ya, kita belum termasuk top 10 gitu. Ya itu juga karena ada kerjasama gitu, ada kerjasama dari pihak-pihak yang memang juga mengatur semua lembaga keuangan maupun yang konven maupun yang syariah di Indonesia, sehingga ada keselarasan gitu, sehingga ada kesinambungan antara satu hukum dengan hukum yang lain. Kan itu juga fungsinya ya, prinsipnya gitu, harus ada keselarasan. Kemudian ya tadi semua aspek kesyariahan perbankan di Indonesia itu diatur oleh fatwa DSN MUI. Semuanya aspek kesyariahan gitu. Pun dalam kegiatan usaha yang kita lakukan saat ini ya, hingga saat ini gitu, yang ada berkaitan dengan semua kegiatan usaha perbankan syariah di Indonesia. Kalau kita ingat bahwa perbankan syariah itu memiliki dua atau tiga fungsi, yaitu sebagai funding atau sebagai penghimpun dana dari masyarakat. Kemudian yang kedua adalah sebagai penyalur dana dari masyarakat atau financing. Yang ketiga sebenarnya salah satunya adalah produk jasa ya. Produk jasa itu adalah 3 kegiatan usaha utama di perbankan syariah gitu. 3 kegiatan usaha perbankan ini semuanya setiap produknya gitu ya. Kalau kita boleh bahas hari ini, kita boleh bahas produk perbankan. Sebisa mungkin hari ini kita bahas produknya. Mungkin tapi kayaknya nggak semua fatwa DSN kita bedah gitu kayaknya. Ada beberapa kita agak iniin. Selanjutnya hari ini kita akan bahas produk fundingnya dulu karena lumayan ada 4. Kita juga harus bukain satu-satu fatwa DSN UI-nya untuk kita bahas bareng-bareng, kita diskusikan bersama. Tadi ya 3 utama kegiatan usaha perbankan syariah, yaitu 1 penghimpunan dana atau funding, kemudian financing, kemudian nanti ada produk jasa bank.
gitu. Nah, sekarang kita akan bahas dulu di fundingnya gitu ya, produk fundingnya yang sudah ada fatwa DSU-nya hingga saat ini ya, hingga saat ini. Ini ya, kita bisa lihat ya bagian kolom paling atas. Itu ada giro tabungan deposito dan SDS, sertifikat deposito saya. Ini akan kita bahas hari ini, insya Allah. Kemudian kalau kita mau lihat lagi besok ya, pertemuan mungkin setelah UAS gitu ya. Ini kita akan bahas juga satu-satu ya terkait produk financingnya gitu, tentang jual beli, istisna, mudharabah gitu. Walaupun kita sudah bahas kemarin di akadnya ya, tapi kalau di perbankan syariah nanti kita akan insya Allah akan bahas, kita akan diskusikan terkait praktiknya gitu ya, atau yang seharusnya dijalankan oleh perbankan syariah di Indonesia. Kemudian ini produk financingnya banyak ya. Tadi kita juga nggak bakal bahas segini, tapi nanti kita akan bahas fundingnya aja hari ini. Ini adalah beberapa fatwa-fatwa tentang financing. Mungkin ada beberapa yang kemarin kita nggak bahas ya di akad ya, karena akad itu adalah hanya segitu misalkan, tapi produknya boleh melebihi dari akadnya, karena akad adalah main utamanya ketika nanti inovasi produknya bisa lebih banyak gitu ya. Akad itu hanyalah untuk akad itu adalah jalan untuk kita nantinya berinovasi dalam menggunakan produk. Jadi nanti produk-produk ini adalah hasil inovasi perbankan maupun kebutuhan dari nasabah atau masyarakat gitu ya, yang nantinya terus akan berkembang gitu ya. Saat ini ya hanya ini gitu. Kalau saya nggak salah ini hitung ya, ini hingga saat ini gitu. Nanti kalau ada tambahan lagi mungkin saya akan tambahin gitu. Untuk hingga saat ini adalah produk perbankan dari funding, financing, dan yang terakhir adalah produk jasa. Jadi ada beberapa yang kemarin kita nggak bahas ya, maksudnya belum kita bahas secara akadnya karena ini adalah produknya gitu ya. Produknya bisa beragam gitu ya. Ini 3 kolom ini adalah produk-produk perbankan syariah yang kalau kita ngomong produk perbankan syariah pasti harus sudah ada terbit fatwa DSN MUI-nya. Jadi tidak boleh perbankan bergerak ataupun melakukan kegiatan usaha tanpa ada fatwa dari DSN MUI gitu. Jadi setiap perbankan harus ada payung hukumnya untuk mengawasi produknya. Apakah setiap perbankan punya produk ini? Enggak juga gitu. Jadi beberapa perbankan yang enggak semuanya punya ini gitu. Ini hanya misalkan ada beberapa perbankan yang masih belum bisa untuk mengikuti ini atau gimana, tapi ada bagi yang ada perbankan sudah ada bisa. Tapi sekarang di Indonesia ada yang belum bisa misalkan melakukan ijaroh atau apa gitu ya. Itu kalau itu nanti kita bisa koreksi sendiri, misalkan kita datang ke bank syariah A, B, C, D, E gitu. Apakah produk ini sudah dimiliki atau belum gitu. Tapi yang pasti produk-produk mereka sudah dipayungi hukum oleh fatwa DSN dan diawasi oleh DPS dan segala macam ya, kemarin kita udah bahas ya gitu. Selanjutnya kita akan bahas fundingnya gitu ya. Jadi funding ini adalah produk perbankan di mana semua, kalau kemarin kita bahas ya kenapa mayoritas perbankan syariah di Indonesia memiliki dananya itu dari pihak ketiga, yaitu mayoritas dari masyarakat. Beda dengan Malaysia kemarin ya, ada beberapa tuh kemarin habis yang presentasi Malaysia bahwa pemerintahnya itu hampir 90%-nya sudah menaruh dananya di perbankan syariah. Tapi beda ya kalau Indonesia, faktanya bahwa
dana perbankan syariah itu mayoritas dari masyarakat. Jadi yaitu ada plus minus sebenarnya, ada plus minus di mana produk penghimpunan dana perbankan syariah bisa melejit tinggi ataupun kurang ataupun ada tersendatnya, macetnya gitu ya. Itu karena sumber dana mayoritas yang dimiliki oleh perbankan syariah itu dari mana gitu. Sumber kegiatan dari perbankannya gitu. Walaupun ada ya beberapa juga sekarang sudah dibuat kerjasama sama fintech untuk menaruh untuk bekerja sama gitu banyak gitu. Tapi memang kalau misalkan kita kenapa di bawah dari Malaysia gitu ya, karena mereka pun kalau dibilang dana pemerintahnya itu maksudnya semuanya diamanahkan oleh perbankan syariah, kayak misalkan semua tenaga PNS-nya gitu bahasanya, kalau misalkan itu mayoritas semuanya sudah bekerja sama dengan perbankan syariah kalau Malaysia gitu ya. Tapi kalau kita mayoritas ya kita tanggung renteng bareng-bareng masyarakat Indonesia-nya, mayoritas penghimpunan dananya dari dana pihak ketiga atau masyarakat. Ini adalah produk penghimpunan dana di bank syariah. Jadi produk penghimpunan ini merupakan mobilisasi dan investasi tabungan dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah. Jadinya produk funding di Indonesia di 4 ini produknya. Akad yang bisa melapisi produk-produknya dari giro bisa menggunakan akad wadiah atau qard, produk tabungan bisa wadiah, qard, mudharabah, produk deposito atau investasi bisa menggunakan mudharabah, produk sukuk kita di Indonesia mudharabah dan ijarah. Ini adalah bentuk-bentuk produk bank syariah gitu ya, produk-produk bank syariah dan akadnya. Nanti kita akan bahas satu-satu gitu ya. Kenapa gitu. Ini di Indonesia ya. Beda mungkin gironya di Malaysia atau gironya di negara mana tidak juga menggunakan ini. Tapi kita perbankan syariah mayoritasnya di Indonesia menggunakan akad ini. Kemudian pertama adalah giro gitu ya. Produk funding yang kita akan bahas hari ini adalah pertama adalah giro. Jadi giro ini adalah simpanan ya kan. Giro itu adalah simpanan. Walaupun nanti ada lagi bentuknya namanya tabungan ya, tapi simpanan ini apa bedanya dengan tabungan gitu. Giro ini adalah penarikannya yang dilakukan bisa setiap saat tapi menggunakan cek ya. Di sini kan udah tertulis penggunaan cek, dilihat giro dan lain-lainnya. Menggunakan biasanya akad wadiah dan atau akad yang lain. Akad yang lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Maksudnya yang penting tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Akad wadiah, umumnya semuanya akad wadiah. Kemudian produk ini di Indonesia menerapkan hukum ekonomi syariah berupa akad titipan dana dan mudharabah berupa akad kerja sama dan modal kerja. Kemudian dalam dunia internasional ada beberapa negara yang menggunakan produk sama dengan giro. Produk giro ini kalau Indonesia dengan Malaysia menggunakan akad wadiah sama ya Indonesia. Kemudian Uni Emirat Arab, Pakistan, Bahrain, Inggris menggunakan akad wadiah dan qard. Kalau masih ingat ya qard itu apa, kemarin kita udah bahas qard. Kemudian Iran menggunakan qardul hasan. Jadi itu adalah kebijakan sebenarnya, kebijakan beberapa negara untuk menggunakan akad yang mana yang cocok bagi negaranya gitu, cocok bagi kebutuhan masyarakatnya. Kalau nanti bisa dianalisa gitu ya, beberapa negara mungkin kenapa menggunakan qard itu kan bentuknya pinjaman kemarin ya gitu. Ini juga qardul hasan adalah akad tabaru kemarin kalau masih ingat, akad tabaru salah satu akad tabaru di mana mereka pinjamannya nggak ada timbal baliknya, sama gitu ya. Modal yang pertama dikasih, uang yang diberikan sama gitu jumlahnya, tidak boleh mengambil keuntungan atasnya gitu. Tuh, kalau negara-negara ini menggunakan akad ini.
dan negara Iran menggunakan kolaborasi. Jadi pastinya berdampakkah bagi ekonominya ketika menggunakan akad yang berbeda? Berdampak iya, karena kebutuhan yang dimiliki oleh masyarakat atau negara tiap warga masyarakat di belahan dunia juga berbeda, mungkinnya beda. Di Indonesia saat ini cocoknya menggunakan ini wadiah ataupun mudoroba. Nah, tadi kan kalau giro kita itu menggunakan 2 akad ya, wadiah. Tapi kalau misalkan dibahas di Indonesia wadiah yang digunakan akad gironya di perbankan syariah. Kemudian apa konsekuensinya kalau misalkan hukum giro kita menggunakan wadiah? Karena wadiah ini bentuknya titipan gitu ya. Karena wadiah ini bentuknya titipan, maka bank menjamin pengembaliannya dan dapat diambil setiap saat. Itu pun balikannya. Nasabah dapat dikenakan biaya administrasi, misalkan contohnya kayak cek biaya giro atau apa namanya biaya materai gitu ya, biaya cek, biaya lihat gironya, biaya cek cetak laporan transaksinya gitu, itu dapat dikenakan, boleh dikenakan biaya administrasi gitu ya. Jadi itu asal tadi transparan untuk apa dan apa yang terkait, pokoknya untuk terkait pengelolaan atas rekeningnya gitu. Jadi diulang lagi ya, jadi bank sebagai penitip ya, jadi karena nasabah itu, dana nasabah itu adalah titipan bagi bank, maka dijamin pengembaliannya dan dapat diambil sewaktu-waktu setiap saat boleh. Jadi bank juga tidak boleh menjanjikan imbalan, gitu ya, sebaliknya. Jadi karena ini juga bentuknya wadiah, tidak menjanjikan atas pengembalian dari dana yang disimpannya gitu. Jadi nasabah tapi boleh dikenakan biaya administrasi, yaitu terkait pengelolaan rekeningnya, misalkan cetak ini, cetak giro atau cetak bilietnya, gitu. Itu boleh dikenakan oleh nasabah. Tapi bank tidak boleh menjamin atau tidak boleh menjanjikan imbalan. Jadi kalau ketika kita pakai hukum gironya wadiah, tidak boleh bank berkata atau bank mengucapkan bahwa ada imbalan gitu ya. Ada imbalan atas kita memiliki giro di bank ini gitu. Tuh kalau pakainya akadnya wadiah. Jadi biasanya kan di CS itu nanti kita juga ditawarkan ya mau pakai akad yang mana. Itu salah satunya dari konsekuensi hukum kalau misalkan menggunakan gironya wadiah. Tuh. Kemudian konsekuensinya sebagai giro mudorobah. Nah, beda ya perlakuannya karena banknya sebagai mudorib gitu ya. Kemarin kita belum agak bahas ya, belum sampai mudorobah tuh akadnya. Nggak apa-apa. Jadi mudorobah ini adalah akad pencampuran ya. Beda kalau wadiah adalah dia titipan ya. Kalau mudorobah itu adalah akad pencampuran, di mana maksudnya pencampuran ini ada dana yang dikelola gitu ya. Jadi bank sebagai pengelola dananya. Jadi nasabah menitipkan dananya, bukan menitipkan, sebagai sohibul mal. Sohibul mal itu pemilik dananya untuk dikelola gitu ya, dikelola oleh bank gitu ya, dikelola oleh bank. Kemudian nanti berhak atas pembagian keuntungannya. Gitu. Itu mudorobah. Jadi apa namanya, karena dananya dikelola gitu ya. Ini dengan secara nanti kalau secara detailnya adalah ya dananya dikelola atas usaha-usaha yang diperbolehkan ya, tentunya usaha-usaha yang diperbolehkan ya, halal dan segala macam. Kemudian bank boleh nggak membebankan kepada nasabah? Boleh saja ketika ada biaya-biaya apa namanya, sama biaya administrasi secara langsung ya kayak tadi pengelolaan rekening, biaya cek segala macam itu tetap dikenakan oleh nasabah gitu. Tapi bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan tanpa persetujuan dari nasabah.
Jadi kalau misalkan bentuknya mudharabah seperti itu, beda dengan akad giro yang dengan akad wadiah. Itu tentang giro. Ya, itu tentang giro di perbankan. Gitu. Sama sebenarnya dengan tabungan gitu. Tabungan tapi bentuknya kan adalah simpanan juga, sama sebenarnya simpanan. Dia bisa juga menggunakan akad wadiah dan juga bisa mudharabah. Bagaimana tabungan itu adalah penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang disepakati, maksudnya syarat dan ketentuan tuh maksudnya ya nanti bisa diambil atau nanti ada, biasanya kan kalau pengambilan ada maksimal berapa, itu ada syarat-syaratnya biasanya kan. Kalau misalkan di perbankan maksimal tabungan kan nggak bisa, biasanya di atas 2,5 dalam per hari kalau nggak salah ya, 2,5 atau 25 juta ya, lupa kalau BSI segitu gitu. Itu maksudnya salah satu syarat yang dikenakan oleh perbankan gitu. Ada beberapa syarat, kalau misalkan tabungan ada, sama tabungan juga ada biaya administrasi dan segala macam gitu, menurut syarat dan ketentuan yang sudah disepakati. Maksudnya ketentuan yang ada di perbankan itu gitu. Beda-beda kan, tiap perbankan punya syarat tertentu gitu. Tiap bank punya kebijakan atas produknya. Itu yang perbankan, itu yang tabungan, produk funding yang kedua. Kemudian juga di Indonesia, di Malaysia, selain di negara tabungan di Bank Syariah Indonesia umumnya menggunakan akad wadiah dan mudharabah. Selain itu, negara Malaysia juga menggunakan akad wadiah dan mudharabah. Gitu. Kemudian Pakistan hanya menggunakan akad mudharabah. Kemudian Iran juga menggunakan qardu halsa. Itu ya. Jadi Iran sama tuh tadi giro dengan tabungannya. Itu kalau misalkan terkait tabungan. Kemudian tapi beda ya, kalau tabungan dengan giro ya pasti udah pada tahu semuanya. Kalau tabungan ya tidak bisa diambil dengan cek gitu ya, beda tadi. Kalau giro harus menggunakan cek, dilihat giro dan alat lainnya itu. Tapi kalau tabungan ya tidak bisa, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek gitu. Kalau misalkan tabungan, itu perbedaan dasar sih sebenarnya antara tabungan dengan giro ya, gitu. Beda lah. Kemudian apa konsekuensinya jika tabungan kita menggunakan akad wadiah? Itu apa? Sama ya sebenarnya, nasabah itu berhak mengambil dana titipannya setiap saat dan bank menjamin pengembaliannya. Misalkan kita ya ke ATM ya terserah kita mau kapan aja gitu ya, mau ambil tabungan kita kapanpun gitu. Dan bank tidak diperkenankan, setiap akad wadiah tidak diperkenankan menjanjikan imbalan atas keuntungan. Ya karena hanya bentuknya titipan dana ya, dan penitip dana. Bank itu sebagai penitip dana. Itu. Dan kita sebagai penitipnya, maka ya tidak diperkenankan untuk menjanjikan gitu ya. Tidak boleh diperkenankan menjanjikan adanya keuntungan. Tapi nasabah apakah dikenakan biaya-biaya? Pasti. Ada beberapa, tapi ada juga beberapa tuh di BSI kalau nggak salah kemarin. Kalau di Muamalat benar-benar nggak ada potongan administrasi, kecuali syaratnya yang penting ya. Tadi kan tabungan itu makanya tadi tabungan itu adalah yang penting menurut syarat dan ketentuan yang disepakati. Maksudnya kalau di salah satu di Bank Muamalat yang tahu yang sama adalah dia yang penting dalam 1 bulan ada beberapa transaksi gitu. Ada kegiatan di akunnya gitu, maka tidak ada potongan atau biaya administrasi. Itu sedikit tentang tabungan. Mungkin nanti ada beberapa, kemarin juga ada beberapa udah ya kita ada praktiknya di lapangan, potongan-potongan yang memang harus terkena gitu ya biaya. Kalau misalkan menggunakan akadnya apa dulu, tergantung gitu ya. Akad yang waktu kita buka pertama kali tabungan tuh apa gitu. Kemudian
Konsekuensi yang kedua, ketika tabungan kita menggunakan akad mudharabah sama sebagai kita sebagai sohibul malnya dan kemudian bank sebagai mudharibnya atau pengelola dananya, gitu, maka ada pembagian, gitu ya. Sama dengan tadi giro, ada pembagian keuntungan yang dinyatakan dalam bentuk nisbah. Gitu. Bank berhak juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi secara langsung terkait untuk pengelolaan ini ya, rekeningnya gitu. Terkait pengelolaan tabungannya, misalkan ada biaya transfer, pasti ya, kalau biaya transfer pasti. Kemudian biaya apa ya yang biasanya muncul itu, ya biaya potongan bulan gitu ya, potongan bulan, biaya partnya gitu, itu boleh bank boleh membebankan asal selama itu adalah biaya pengelolaan rekening. Selama itu adalah biaya pengelolaan rekening. Tuh, kemudian bank juga nggak boleh mengurangi keuntungan nisbat tanpa persetujuan nasabahnya, sama konsekuensi mudharabah seperti itu. Kemudian ada beberapa pola distribusi hasil usaha, gitu ya, pola distribusi hasil usaha atas kalau kita menggunakan tabungan mudharabah. Nih ya, salah satunya fatwa, ntar kita akan buka di salah satu fatwa DSN tentang distribusi bagi hasil usaha. Jadi karena ini adalah beda ya, kalau wadiah itu simple gitu, bank nggak perlu urusan apapun gitu terkait dananya karena berupa titipan. Tapi kalau misalkan kita banknya dia manahkan untuk mengelola gitu ya, mengelola si uangnya, berarti ada pendistribusian gitu ya, ada pendistribusian yang harus diatur juga gitu ya, yang harus diatur terkait hasil dari usahanya. Jadi mudharabah ini adalah sebenarnya itu tadi pengelolaan dana kita, yang nanti dana kita itu akan diatur dikelola oleh bank untuk membiayai usaha gitu ya, ceritanya untuk membiayai usaha. Jadi dalam usaha itu nanti ada hasil yang dibagi gitu. Itu kita akan dibagi atas keuntungan dari uang kita yang digunakan gitu. Kita akan buka dulu satu-satu ya. Salah satunya tentang sistem distribusi bagi hasil usaha. Bagaimana pembagian usahanya gitu ya. Biar kalian nggak, kita taunya dapetnya segini gitu. Tapi perbankan itu menghitung gitu ya. Perbankan itu ada aturannya untuk menghitung hasil dari usaha gitu ya. Kita akan buka fatwanya terkait. Oke. Tadi pasal nomor 14 ya, sistem distribusi hasil usaha. Oke, ini. Kelihatan dia kurang gede ya. Oke, jadi bahwa kalau misalkan dalam sistem akuntansi ya, dalam sistem akuntansi ketika ada suatu usaha yang dibiayai, maka bagaimana cara transparansinya? Salah satunya adalah dengan cara pencatatan dalam bentuk sistem akuntansi. Nah, sistem akuntansi itu yang sudah awam itu adalah ya accrual basis dan cash basis gitu. Kalau misalkan belum dapat maksudnya prinsip akuntansi ini, jadi saya kasih simpelnya aja bahwa cash basis itu adalah semua transaksi yang sudah diakui. Jadi misalkan ada bank mendapat usahanya mendapatkan pesanan, misalkan itu usaha yang dikelola, misalkan contohnya saya gambarkan dulu deh biar agak ini ya, biar sedikit tentang accrual basis dan cash basis biar agak nyambung gitu. Jadi kalau accrual basis itu
biar tergambar gitu ya. Jadi kalau accrual basis case basis dulu ya. Jadi sistem akuntansi, kalau mungkin yang di SMA-nya juga udah pernah bahas akuntansi, mungkin lebih mahir dibanding saya. Jadi kalau ada accrual basis, ada cash basis gitu ya, ada cash basis. Kalau accrual basis itu dia diakui penghasilannya itu diakui ketika sudah terjadi transaksinya. Walaupun uangnya belum diterima. Misalkan ada usaha mebel gitu ya, ada usaha mebel, ketika dia punya pesanan, kemudian sudah melakukan transaksi ke pembelinya gitu, misalkan ke pembelinya, usaha mebel dia udah ada pembelinya, kemudian kan harusnya dia sudah ya, berarti sudah melakukan kegiatan usaha gitu. Nah, apakah uangnya itu belum diserahkan sebenarnya ke pengusaha mebelnya. Nah, itu tapi sudah diakui secara pencatatan gitu ya. Karena kita ngomongin sistem akuntansi, jadi ada pencatatan di laporan keuangan bahwa sudah masuk gitu. Walaupun secara uangnya belum diterima. Itu namanya accrual basis gitu. Belum diterima uang yang seharusnya diterima, tapi sudah ada transaksi gitu ya, sudah ada transaksi, itu hanya laporan pencatatannya saja di laporan keuangan. Itu namanya accrual basis. Tapi kalau cash basis adalah ketika uangnya juga sudah masuk. Laporannya keuangannya hanya berdasarkan uang yang masuk. Hanya berdasarkan uang yang masuk, bukan sudah ada transaksi udah pasti ya, karena tapi dia ada uang yang sudah masuk gitu, uang yang sudah masuk ke dalam si pengusahanya, baru itu diakui itu sebagai pendapatan. Itu bedanya accrual basis dan cash basis. Pun perbankan membolehkan gitu ya. Tadi di dalam BSN-nya bahwa dibolehkan pengakuan biaya. Jadi kalau prinsip akuntansi mengharuskan pengakuan biaya dan pendapatan pada saat terjadinya. Kalau accrual basis distribusikan pada periode tertentu. Jadi yaitu punya kelebihan dan kekurangan sih sebenarnya. Kalau misalkan kalau accrual basis ya berarti kita udah ketahuan dong jumlah keuntungan yang udah kita dapat per bulan misalkan, walaupun uangnya belum diterima seutuhnya. Kalau cash basis ya pastinya dikit karena lebih sedikit pengakuan keuangannya, laporan keuangannya, karena belum diterima seutuhnya. Gitu. Nah, bahwa kedua sistem ini pada dasarnya dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha. Jadi uang yang didapat oleh nanti kita sebagai sohibul mal gitu ya, ketika uang kita tadi tabungannya menggunakan sistem mudharabah, maka distribusinya dalam pencatatannya kita terima gitu ya, bisa. Jadi ini tugasnya si perbankan ya, sebenarnya tugasnya perbankan. Tugasnya perbankan untuk menghitung berapa sih pendapatan yang didapat oleh si nasabah gitu ketika dikelola dananya gitu. Dalam bentuk nisbah ya, gitu. Jadi nisbahnya tidak boleh dikurangi gitu. Nisbahnya tidak boleh diizinkan dikurangi gitu, dari akad yang sudah ditetapkan. Bagaimana cara untuk menentukannya? Itu tadi salah satunya menggunakan jadi perbankan punya tugas gitu ya, untuk jadi nggak semata-mata udah dikasih gitu. Kalau base-nya perbankan konvensional kan pasti tiap bulan akan bertambah sekian gitu, udah menjanjikannya. Tapi kalau misalkan di perbankan syariah, dia by nisbah ya, maksudnya oleh nisbah ditentukannya. Kemudian ya itu tadi boleh menggunakan pencatatannya boleh accrual basis atau cash basis. Gitu. Dalam sistem pendistribusian hasil dari kegiatan mudharabah. Itu satu. Kemudian tadi pasal berapa ya? Pasal 15, Fatwa DSN nomor 15 tentang distribusi bagi hasil usaha juga yang nomor 15 ya. Tadi kan ini nomor 15. Kemudian kita buka yang
nomor 15-nya. Nomor 15. Prinsipnya ya, tadi kan sistemnya. Bentar. Oh, udah ya, udah aku buka. Ya, ini. Ya, bagaimana prinsipnya yang diberlakukan di lembaga keuangan syariah? Bahwa bagian hasil usaha di antara pihak mitra dapat dalam suatu bentuk kerjasama berdasarkan prinsip profit sharing. Nah, dan ini profit sharing ini adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal. Ini bahasa ini lagi ya, jadi bahasa akuntansi lagi. Jadi ketika udah ada laporan keuangan, nanti ada yang disebut profit sharing, ada yang disebut dengan net revenue sharing, ada lagi nanti laba bersih, laba kotor gitu ya. Kalau kita bedah akuntansi itu agak panjang. Pokoknya intinya profit sharing ini adalah apa sih yang didapat itu dihitung dari mana? Kalau menggunakan profit sharing, berarti pendapatannya sudah dikurangi modal-modal, sudah dikurangi biaya, kemudian baru itu yang dibagikan. Kemudian, dan boleh pula didasarkan oleh prinsip net revenue sharing. Net revenue sharing ini adalah kalau tadi kan pendapatan setelah dikurangi modal. Gitu. Kemudian kalau misalkan ini sebenarnya lebih ke untungnya saja, bagi untungnya, kemudian untung murni ya gitu ya, sudah dikeluarkan biaya gitu. Kemudian kalau misalkan net revenue sharing lebih ke revenue itu pendapatan setelah dikurangi CEGS. CEGS itu apa ya? CEGS itu adalah HPP gitu. HPP itu harga produknya, intinya pendapatan juga lah gitu ya, pendapatan. Jadi sudah dikurangin oleh biaya-biaya yang sudah dikenakan. Jadi hanya hasil akhirnya gitu, walaupun nanti itu bakalan nanti ada misalkan ada loss gitu ya, loss sharing, tapi kalau mudorobah nggak sih, biasanya dia profit sharing. Profit sharing kalau nggak net revenue sharing. Bahwa kedua prinsip ini pada dasarnya digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha. Jadi ini adalah sebenarnya sistem akuntansi aja sih, biar tahu bahwa kita mendapatkan hasil dari kalau misalkan kita menggunakan mudorobah tuh bagaimana sih penghitungannya gitu. Jadi kalau mau dikulik lagi, ya itu agak panjang. Kalau kita nanti mungkin kalian dapat materi akuntansi atau sedikit mungkin gitu, baru nanti akan tahu tuh letaknya. Intinya sebenarnya adalah hasil dari usaha ya. Jadi hasil usaha itu kan namanya adalah, kalau bahasa kitanya adalah bukan modal, omset itu kan masih bentuknya kotor ya, omset itu bentuknya kotor. Jadi kalau sudah dikurangi biaya itu namanya profit sharing. Atau kalau ada laba bersihnya itu namanya profit sharing. Itulah gitu. Kemudian bahwa agar para pihak yang berkepentingan memperoleh kepastian tentang prinsip mana yang boleh digunakan dalam lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang prinsip ini untuk dijadikan pedoman bagi si lembaga keuangan syariah. Pun itu ya diatur sampai sedemikian rupa bahwa memang yang penting hasil yang kita dapat itu bukan permainan gitu ya, bukan hasil tipuan dari lembaga-lembaga keuangan syariah yang hanya memberikan gitu, tapi ya harus itu transparansi dan jelas gitu ya. Yang penting sih jelas halal. Itu adalah prinsip dari pendistribusian. Pun sama ya, prinsip ekonomi syariah juga seperti itu. Gitu. Pada dasarnya ya tadi ya nih, bahwa fatwanya
kita memperbolehkan tadi pada dasarnya boleh bagi untung dalam pembagian hasil usaha dengan mitra nasabahnya. Dilihat dari segi kemaslahatannya, saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan menggunakan net revenue sharing. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad. Jadi di akad itu nanti dijelaskan gitu ya, bahwa ini hasilnya dari ini gitu, jelas gitu. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka ketersediaan maka melalui badan arbitrase syariah. Tuh, itu tentang prinsip pembagian hasil usaha di perbankan. Tuh. Kemudian kita lanjut. Sampai situ dulu, sampai tabungan. Ada yang mau tanya dulu sebelum masuk ke tabungan ya. Tadi kita udah ngebahas giro dan tabungan. Oh, fatwa nomor 87-nya ya. Kita bahas juga nih. Fatwa nomor 87 tentang metode perataan hasil. Metode perataan penghasilan. Oke, satu lagi deh fatwa DSN yang kita akan buka. Nomor 87. Biar sedikit-sedikit kita bahas kenapa, karena biar jelas. Nah, ini tentang pemerataan hasil dari pihak dana ketiga. Kita lihat hasilnya aja dulu. Kalian bisa bahas ya. Maksudnya ini benar-benar yang ada kaidah fikihnya, Al-Quran dan segala macam. Kenapa kita perlu ada ini dan itu gitu ya. Kalau nanti di fikih mau malah mungkin ini beberapa hadisnya udah familiar gitu. Oke. Dalam fatwa ini yang dimaksud adalah metode perataan penghasilan atau namanya income smoothing method gitu ya. Itu adalah pengaturan pengakuan dan pelaporan laba penghasilan dari waktu ke waktu dengan cara menahan sebagian penghasilan. Jadi gini, jadi suatu ketika mungkin ada beberapa resiko gitu ya, ada beberapa resiko yang mengharuskan adanya penyisihan gitu. Maksudnya penyisihan itu adalah sebenarnya kayak cadangan gitu, cadangan dana. Jadi di dalam kegiatan usaha ada namanya cadangan dana atau profit equalization reserve gitu. Profit equalization reserve ini adalah lembaga keuangan syariah boleh membentuk dana cadangan dari pihak-pihak dana ketiga, yaitu fungsinya adalah untuk mengurangi resiko ya gitu. Jadi ada beberapa, kalau di sini bahasanya adalah menahan sebagian laba penghasilan dari satu periode yang akan dialihkan ke periode lain dengan tujuan mengurangi fluktuasi yang berlebihan atas bagi hasil. Ini sebenarnya adalah metode income smoothing ini adalah sebenarnya metode keuangan ya. Kalau kita ngomongin kebijakan moneter dan segala macam, ada beberapa untuk agar tidak terjadi fluktuasi yang berlebihan di kala periode itu. Misalkan di periode itu ternyata penghasilannya melebihi, maksudnya lagi banyak-banyaknya gitu. Dan pihak LKS atau lembaga keuangan syariah membolehkan hasil dari yang di dalam periode tersebut mengalihkan ke periode lain gitu. Fungsinya untuk kehati-hatian atau
untuk nantinya di periode setelahnya mungkin terjadi sesuatu gitu. Jadi untuk menahan sebagian dari hasil penghasilannya gitu ya untuk sebagai dana simpanan gitu. Metode penataran penghasilan ini dibentuk untuk cadangan dana. Nah, itu tadi untuk pengaturan distribusi keuntungan dari waktu ke waktu atas bagi hasil lembaga keuangan syariah dengan penyimpan dana. Itu namanya tadi profit equalization reserve itu. Kemudian ada lagi profit equalization reserve, yaitu adalah dana cadangan yang dibentuk oleh lembaga keuangan syariah gitu ya. Jadi dana cadangan ya, karena tadi ada kenapa kita harus menggunakan income smoothing ini, memperbolehkan lembaga keuangan syariah menggunakan income smoothing ini, yaitu adalah dana cadangan yang dibentuk oleh lembaga keuangan syariah berasal dari penyisihan selisih laba yang melebihi. Nah, itu tadi yang diproyeksikan untuk penyesuaian bagi hasil dana mudharabah. Biasanya tadi, makanya ada beberapa mungkin satu periode yang melebihi dari proyeksi gitu. Proyeksi itu adalah proyeksi itu ya sudah digambarkan ternyata melebihi dari tingkat ekspektasi gitu ya, maka perbankan boleh menyisihkan selisih laba tersebut untuk sebagai dana cadangan gitu. Kemudian dan dalam simpanan dana nasabah menggunakan akad mudharabah muqayyadah jika disepakati para pihak, pembentukan cadangan penyesuaian bagi hasil dapat berupa dari penyisihan keuntungan nasabah yang melebihi tingkat bagi hasil yang diproyeksikan. Itu. Kemudian metode perataan ini tanpa membentuk cadangan adalah pengaturan pengakuan dan pelaporan laba dari waktu ke waktu untuk tujuan pengaturan bagi hasil antara lembaga keuangan syariah nasabah tanpa pembentukan cadangan. Itu. Jadi intinya sebenarnya fatwa ini memperbolehkan gitu ya, memperbolehkan lembaga keuangan syariah membentuk tadi profit equalization reserve gitu ya, dana cadangan untuk agar nantinya sebagai namanya juga dana cadangan ya, untuk nantinya ketika di periode selanjutnya ada kurang dari proyeksi. Itu kan benar. Jadi mengantisipasi kemungkinan terjadinya realisasi nasabah di bawah tingkat imbalan ketika nanti ada dana cadangan yang kelebihannya bisa menyimbangi kalau misalkan nantinya tingkat imbalannya ada di bawah proyeksi. Dana cadangan ini secara prinsip boleh dibentuk melalui penyisihan keuntungan sebelum dibagi hasil. Tapi syaratnya adalah yaitu syaratnya bagi hasil melebihi, tapi tiba-tiba kita dipotong gitu misalkan. Kita ternyata udah pas, tapi bilangnya misalkan melebihi, itu nggak boleh juga. Karena ini bentuknya adalah dana cadangan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh perbankan. Salah satunya ketika bagi hasil aktual itu tadi ya, jadi aktualisasinya dalam laporan keuangannya memang melebihi gitu, maka diperbolehkan disisihkan sebagai dana cadangan untuk periode selanjutnya. Kemudian dengan izin nasabahnya, dengan pemiliknya, karena kita sebagai nasabah itu sebagai sohibul mal ya, jadi keputusan yang semuanya dari sohibul mal gitu. Biasanya nanti ada confirm gitu, biasanya bagian perbankan atau lembaga keuangan syariah bulan ini ada ini gitu, atau nanti dikonfirm dulu ke nasabahnya. Ketika sudah yes, baru diperbolehkan ada dana cadangan. Kemudian dana cadangan tidak boleh dibentuk dengan mengurangi bagi hasil yang merupakan hak nasabah DPKI itu. Maksudnya gini, kan tadi kalau di mudharabah itu adalah bank tidak boleh mengurangi nisbah. Itu salah satunya juga ini. Gitu. Tidak boleh mengurangi bagi hasil aktualnya lebih kecil dari tingkat imbalan yang diproyeksikan. Jadi nggak balance gitu, dari ada hasil, ada keuntungan yang ada ternyata tidak sesuai dengan yang diberikan. Kemudian dalam akad mudharabah muqayyadah, dana cadangan boleh juga dibentuk melalui penyisihan keuntungan hak nasabah yang memiliki tingkat imbalan sama juga ya, ini juga melebihi tingkat imbalan harus dikelola terpisah oleh lembaga keuangan syariah untuk proses pengaturan pendapatan. Ya, betul. Karena
di laporan keuangan lembaga keuangan syariah itu lebih detail ya dibanding lembaga keuangan syariah dibanding lembaga keuangan konvensional. Itu jujur waktu lagi saya kuliah juga itu lebih detail, lebih apa ya, akunnya tuh lebih banyak dibandingkan akun lembaga keuangan konvens yang sudah familiar gitu. Jadi pun kalau misalnya kalau kita nanti kalian ada materi akuntansi ekonomi syariah dengan akuntansi keuangan konven itu jauh beda gitu ya, jauh beda sekali. Kemudian metode perataan penghasilan dibolehkan dengan bentuk cadangan tanpa bentuk cadangan. Kemudian ya, dalam kondisi menimbulkan resiko penarikan dana. Jadi ini fungsinya untuk mengurangi gitu ya, mengurangi. Kemudian kebijakan perataan penghasilan yang boleh diperlakukan terhadap dana pihak ketiga. Kebijakan metode perataan penghasilan tidak boleh dilakukan apabila dalam implementasinya menimbulkan kecenderungan praktik ribawi. Nah, ini juga tidak boleh, di mana imbalan diberikan tanpa memperhatikan hasil nyatanya. Tuh. Jadi benar-benar harus transparansi ya, makanya kenapa biar tidak terjadi ribawi dan segala macam, laporan keuangannya harus secara transparansi, dari mana ke mana. Terus habis itu ini beneran apakah didistribusikan dengan sesuai nisbahnya dan segala macam. Dalam penggunaan metode perataan ini, yang dilakukan dalam hasil usaha dibagi hasilkan lebih rendah dari porsi, LKS boleh melepas haknya untuk menyesuaikan imbalan bagi nasabah DPK agar kompetitif dan dapat diberitahukan kepada nasabah. Tuh, kemudian fatwa ini berlaku udah. Itu tentang sedikit sekilas tentang income smoothing gitu. Sebenarnya ini adalah ya tugasnya para akuntan di perbankan syariah gitu. Kenapa kita harus tahu ya, biar tahu agar terjadi ternyata demikian transparansinya ketika bank itu membagikan ketika ya dananya bukan bentuknya titipan, ketika bentuknya adalah sebagai sahibul mal dalam mudhari. Itu terkait distribusi hasil dari akun mudharabah. Kemudian selanjutnya deposito. Kalau tadi kita udah bahas giro, kemudian tabungan, kemudian deposito. Deposito ini adalah investasi dana. Beda ya kalau tadi titipan dana, ini yang investasi. Berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan prinsip syariah yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu. Gitu. Jadi kalau kalian datang ke perbankan itu biasanya depositonya beberapa bulan, ternyata 3 bulan kan, 6 bulan kan, setahun kan, gitu. Ada jangka waktunya. Kita ngambil deposito yang seperti apa. Kemudian di dalam dunia internasional terdapat juga variasi penggunaan produk. Selain Indonesia yang menggunakan akad mudharabah ya, jadi deposita yang menggunakan akad mudharabah selain Indonesia, Malaysia, Sudan, dan Inggris juga pakai mudharabah depositonya. Kalau Pakistan menggunakan akad mudharabah muqayyadah. Kalau Uni Emirat Arab menggunakan wakalah bil ujroh. Jadi kalau mudharabah itu ada mudharabah mutlaqah, ada mudharabah muqayyadah. Nanti kayaknya dibahas di bawah. Nah, ya benar, ada dibahas di bawah. Kita bahas apa itu mudharabah muqayyadah, apa itu mudharabah mutlaqah. Oke. Jadi itu ya. Jadi kita persepsikan bersama bahwa deposito yang ada di perbankan syariah di Indonesia menggunakan akad mudharabah. Mudharabah berarti bersinggungan juga dengan pasal yang tadi, gitu ya. Pendistribusian bagi hasil. Tapi nanti kita bahas. Kemudian apa konsekuensi hukumnya ketika mudharabah? Sama ya. Ketika menggunakan mudharabah, bank sebagai pengelola dan kemudian nasabah sebagai sahibul mal, ada pembagian keuntungan yang disebut dengan nisbah. Kemudian ada 2 deposito umumnya yang ditawarkan, yaitu adalah deposito dengan akad mudharabah mutlaqah. Ada yang mudharabah muqayyadah. Apa sih? Secara garis besar ya, mutlaqah itu adalah misal jadi
mutlakoh ini adalah dana kita. Jadi dana kita hanya khusus permintaan, misalkan hanya mau dibiayai untuk usaha mebel saja gitu misalkan. Gitu. Dalam proyek-proyek yang khusus, investasi khusus yang diperbolehkan sama si nasabahnya, mutlakoh. Tuh. Tapi kalau nanti ada lagi mukoyadah, beda. Gitu. Kalau misalkan mutlakoh itu gitu investasi umumnya. Tuh, kalau mudharabah mukoyadah menghendaki dananya diinvestasikan langsung. Maaf, maksudnya kebalik. Kalau mukoyadah itu adalah proyek tertentu, salah. Kalau misalkan mudharabah mukoyadah itu proyek tertentu. Kalau mutlakoh itu investasi pada umumnya. Jadi udah kewenangan si perbankan mau naruh uang kita, mau diinvestasikannya dalam usaha apa gitu ya. Tapi kalau mukoyadah gitu ya, kalau mukoyadah diinvestasikan langsung ke suatu proyek tertentu, misalkan hanya proyek pembangunan jalan tol gitu. Itu mudharabah mukoyadah gitu. Deposito kita hanya diinvestasikan ke proyek-proyek tertentu. Itu namanya adalah mudharabah mukoyadah. Tapi kalau mutlakoh itu investasi pada umumnya. Jadi ya bank mengelola uang kita gitu ya. Itu perbedaannya mudharabah mukoyadah dan mutlakoh. Itu sampai deposito. Kalau ngomongin tadi distribusi ya bagi hasilnya sama ya dengan ketentuan yang tadi. Apakah deposito juga ada beban dan administrasi segala macam? Ada ya. Pokoknya bank itu berhak membebankan kepada nasabah biaya-biaya yang terkait langsung dengan pengelolaan rekening semuanya. Biaya materai, biaya pembukaan mungkin, penutupan rekening gitu kan. Nanti kan kayak ada di diketahui ya. Sama, bank juga tidak boleh memperkenankan untuk mengurangi nisbah yang sudah disepakati. Sama, ketentuannya sama. Itu sampai deposito. Kemudian sukuk. Nah ini, sukuk itu apa? Sekarang kita udah bahas sudah sedikit. Sukuk itu adalah salah satu obligasi. Salah satu obligasi syariah dalam bentuk sukuk. Fungsinya itu untuk menghimpun dana dari masyarakat. Jadi sukuk ini adalah sebenarnya juga obligasi syariah menghimpun dana juga, tapi dalam bentuk sukuk. Biasanya jangka waktunya lebih panjang dibanding deposito. Deposito nggak ada yang sampai 5 tahun. Deposito. Jadi kalau ini sumber pembiayaan yang jangkanya panjang. Gitu. Jadi 5 tahun atau lebih, 5 tahun ke atas. Itu biasanya sukuk. Jadi sukuk pun akadnya bisa beda-beda ya pola bagi hasil ya. Kalau misalkan pola bagi hasilnya, kalau pola bagi hasil pakainya akad mudharabah sama musyarakah. Tapi nanti kalau menggunakan akad yang jual beli, berarti pakainya akad-akad yang jual beli, murabah, salam atau istisna gitu. Atau lagi ada yang bentuknya sewa, yaitu pakainya ijab. Sesuai dengan pola yang digunakan untuk kita memiliki sukuk. Gitu. Jadi sukuk itu bisa dibeli, juga bisa kita sewa, bisa. Jadi tergantung akad-akadnya. Itu sukuk. Gitu. Ya fungsinya apa? Sebenarnya itu nanti adalah dana yang bisa dimiliki oleh perbankan. Nah, sukuknya dibeli atau ditawarkan kepada nasabahnya, ya. Bentuknya obligasi syariah. Tuh, menerbitkan obligasi syariah. Jadi sukuk itu bentuknya kayak surat berharga gitu loh, surat berharga. Surat berharga bentuknya mah kertas surat doang gitu, tapi itu bernilai gitu ya. Surat berharga syariah gitu, SBS, surat berharga syariah. Fungsinya itu tadi sebagai nanti bisa diuangkan atau segala macam gitu, tapi bentuknya adalah surat berharga. Tuh, sukuk. Kalau ada yang mau coba produk sukuk di perbankan syariah, coba boleh ditanya-tanya tiap perbankan yang sudah memiliki, ada yang belum, ada yang udah. Kemudian
Tapi sukuk ada lagi SDS atau sertifikat deposito syariah. Jadi SDS ini bentuknya surat, kalau tadi simpanan bentuknya deposito atau bentuknya sertifikat bukti kepemilikan yang dapat dipindah tanganan, yang bisa dipindah tangankan. Jadi sesuai peraturan yang berlaku ya. Misalkan nanti kita buka fatwanya. Jadi sukuk pun tadi adalah surat berharga syariah. Ini adalah sertifikat, bentuknya sertifikat deposito syariah. Ini adalah sebenarnya produk-produk perbankan aja ya, nama-namanya produk-produk perbankan. Kalau misalkan biasanya karena ini dipindah tangankan, kalau ini dipindah tangankan berarti menggunakan akad jual beli. Gitu. Kalau ini dipindah tangankan menjadi milik nasabah gitu ya. Penerbitan SDS ini dapat menggunakan akad mudorobah, bisa dengan akad murobahah, murobah itu berarti ya dibeli gitu ya. Ada pakai akad jual beli. Tuh, coba kita lihat dulu biar sedikit kita bahas sukuk dan SDS itu apa. Sukuk SDS tadi nomor 97 ya. Sukuk. Nah, ini sertifikat deposito saya. Ya, sertifikat deposito syariah. Jadi fungsinya adalah karena bank harus juga memerlukan keragaman produk dalam instrumennya untuk meningkatkan perhimpunan dana. Jadi bank itu nggak bisa hanya menghimpun dana dari tabungan dan giro saja gitu ya. Jadi inovasi produk yang dilakukan oleh perbankan biasanya adalah menerbitkan sukuk dan menerbitkan SDS. Kemarin adalah salah satu negara yang memiliki sukuk terbanyak atau SDS sukuk terbanyak itu Uni Emirat Arab. Makanya kenapa juga permodalan dia baik, karena sukuk dia itu udah hampir mencapai di atas 50% gitu keuangannya. Jadi keuangan perbankannya nggak hanya dari dana pihak ketiga gitu ya, nggak hanya dari dana pihak ketiga. Jadi bagaimana caranya bank syariah itu membuat agar permodalan dananya juga cukup gitu. Apa yang harus dilakukan ya? Salah satunya adalah ini, menggunakan mengeluarkan SDS, sukuk gitu ya untuk menghimpun dana dari masyarakat. Agar apa? Biar orang-orang juga tervariasi gitu. Fungsinya adalah agar tidak hanya dananya disimpan dalam bentuk tabungan dan giro atau deposito. Jadi diterbitkanlah SDS atau dan sukuk gitu ya. Itu salah satunya kenapa butuh produk penghimpunan dana atau funding perbankan syariah itu kenapa harus ada SDS, sukuk dan segala macam. Ya fungsinya adalah untuk menumbuhkan atau memperbanyak permodalan di perbankan syariah. Bahwa di antara produk dan instrumen penyimpanan dana yang dapat diterapkan di perbankan syariah, salah satunya adalah yang cocok adalah sertifikat deposito syariah. Bolehkah sertifikat deposito syariah? Sudah pasti boleh karena sudah keluar fatwa DSN. MUI-nya ini dengan pertimbangan beberapa Quran, kemudian beberapa hadis,
diterbitkannya surat deposito syariah. Ya, ada 3 hal yang mengandung keberkahan: jual beli tidak secara tunai, mukoroda atau mudoroba, dan mencampur gandum halus dengan gandum kasar untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Ya, sesuai yang Allah berfirman, aku Allah adalah yang ketiga dari dua pihak yang berserikat selama satu pihaknya tidak mengkhianati. Boleh. Kalau sedikit-sedikit mau dibaca tentang Rasulullah melarang jual beli yang mengandung goror. Ketika semua produk tidak ada gorornya, tidak ada maisirnya, itu diperbolehkan. Kemudian kaidah fikihnya juga memutuskan bahwa sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti kepemilikannya dapat dipindah tangankan. Itu ya. Sesuai dengan peraturan yang berlaku. SDS harus berdasarkan prinsip syariah yang sertifikat bukti kepemilikannya harus dipindah tangankan. Gitu ya. Bank syariah adalah bank umum syariah, bank syariah adalah ketentuannya. Penerbitan SDS dapat dilakukan menggunakan akad mudharabah. Kemudian hanya boleh dilakukan oleh bank syariah. Hanya boleh dilakukan oleh perbankan syariah. Penerbitannya SDS. Kemudian SDS wajib mengembalikan dana kepada pemegang SDS pada saat jatuh tempo. Kemudian, bagi hasil SDS yang diterbitkan harus berasal dari kegiatan usaha yang didanai oleh SDS, baik kegiatan usaha yang memiliki imbal hasil tetap maupun imbal hasil tidak tetap. Kemudian, mekanisme pembagian hasilnya berdasarkan kesepakatan. Kemudian, penerbitan SDS tidak boleh menggunakan sistem bunga. Diskonto juga sama ya. SDS hanya boleh dipindah tangankan setelah dana SDS digunakan dalam kegiatan usaha penerbitan SDS. Jadi SDS ini boleh dipindah tangankan setelah dana SDS-nya sudah digunakan selama digunakan untuk penerbitan SDS. Itu. SDS boleh dipindah tangankan sebelum jatuh tempo. Transaksi yang dilakukan untuk pemindahan tangan SDS hanya boleh menggunakan akad jual beli. Jelas ya, karena SDS dimiliki oleh bank, kemudian ingin dipindah tangankan kepada nasabah, maka akad yang baik dilakukan adalah akad baik, akad jual beli. Gitu. Pembelian SDS boleh dilakukan oleh individu maupun entitas, berupa lembaga keuangan syariah, bentuk keuangan lainnya, gitu ya. SDS boleh diperdagangkan secara repo berdasarkan prinsip syariah di pasar sekunder. Kalau kita bahas mau SDS lagi nih agak panjang ya, karena dia SDS ini adalah produk yang bisa diperjualbelikan, intinya gitu, dengan ketentuan-ketentuan yang ada di pasar sertifikat dagang ya, sertifikat dagang. Itu SDS, sertifikat deposito syariah. Apa bedanya sama sertifikat konven? Itu bedanya ya, sertifikatnya berbunga, di pembeliannya tidak secara prinsip syariah. Itu sertifikat deposito syariah. Sampai situ ada yang mau bertanya? Karena sudah, ini adalah produk funding yang ada di perbankan syariah. Kalau produk itu ini ya, kalau ngomongin produk ya giro, tabungan, deposito gitu. Kalau ngomongin akad ya tadi beberapa akad yang menaungi
produk-produk perbankan syariah. Ada yang mau bertanya? 9.10. Oke, masih ada waktu. Jika ada yang mau bertanya terkait produk funding, bertanya diskusi juga diskusikan terkait funding yang ada di perbankan syariah. Gitu sih. Produk funding ya, funding perbankan syariah. Jadi kalian nanti bisa ini satu-satu undang-undangnya terkait regulasi perbankan syariah. Karena kalau misalkan ya kemarin ada yang mau buka perbankan atau lembaga keuangan syariah, kita harus mengikuti regulasi yang legal. Begitupun produk yang diperbolehkan. Produk yang diperbolehkan oleh OJK, BSN MUI, BPS, dan sebagainya. Ada yang mau didiskusikan? Karena tadi kayaknya emang cepat ya. Ini nanti bisa dijabarkan gitu oleh kalian terkait funding. Yang mau didiskusikan silahkan. Kalau ngomongin produk funding memang walaupun cuma hanya segitu ya yang baru di diedarkan ke masyarakat gitu. Ini juga sudah beragam gitu ya. Tergantung sekarang adalah posisi perbankan syariah hanya untuk mendongkrak agar masyarakat mau percaya, trust gitu kepada produk-produk yang mereka tawarkan. Ya sebenarnya produknya sudah sedemikian rupanya sampai diatur oleh undang-undang, tapi adalah keinginan, kesadaran, kemudian kepercayaan masyarakat yang masih memang belum terbangun untuk kita mau menitipkan dananya di deposito syariahnya, kemudian di tabungan lah yang paling minimal gitu ya, tabungan syariahnya, maupun di giro-giro kan ya, khususnya untuk yang punya dana usaha ya, perusahaan-perusahaan yang mau menitipkan dananya melalui perbankan syariah. Gitu. Jadi yang sekarang dibangun adalah sebenarnya adalah kepercayaan masyarakat gitu kan, untuk mau ikut serta dalam meramaikan sama-sama gitu ya, ikut dalam menjadi bagian dari perbankan syariah. Itu yang masih didongkrak hingga sekarang adalah kemauan masyarakat gitu. Makanya banyak sekali tawaran atau kemudahan gitu ya yang selalu diinovasikan oleh perbankan syariah, terutama yang sudah go global gitu, kayak BSI salah satunya gitu. Tapi kalau kita bandingin gitu, beberapa perbankan syariah memang yang masih ada keterbatasan. Keterbatasan itu maksudnya adalah sulitnya mengakses perbankan syariah. Walaupun sudah diatur, ini adalah aturannya gitu ya. Sebenarnya pada dasarnya ini adalah aturannya. Tapi bagaimana cara kewenangannya, yaitu semuanya balik lagi ke tiap perbankannya. Bagaimana dia mempermudah agar sukuk ini dimiliki oleh masyarakat gitu. Itu adalah sebenarnya adalah cara aja sih, cara
Itu caranya itu yang mahal bagi perbankan syariah. Karyawan-karyawan SDM-nya yang bagaimana sih caranya agar mereka mudah untuk mengakses dan segala macam gitu. Itu adalah yang selalu ditingkatkan para SDM untuk menjembatani gitu ya, sebagai mobilisasi. Tadi kan juga funding ini adalah mobilisasi antara dana yang ingin diraih gitu ya, salah satunya dari masyarakat, kemudian nanti dikelola oleh perbankan gitu. Dan nantinya ya perbankan kita naik gitu ya permodalannya. Jadi nggak semata-mata kita hanya menuntut bahwa penyaluran dananya juga dikelola dengan baik juga, tapi itu perbankan syariah punya kewajiban untuk mempertahankan eksistensi perbankannya gitu ya, perbankan syariahnya, itu salah satunya dengan cara fundingnya gitu, karena mereka nggak bisa bergerak bebas dalam financing ketika fundingnya saja mereka lemah gitu. Makanya banyak perbankan-perbankan yang masih disuntik dananya oleh bank utamanya, ya kayak dulu pertama kali bank syariah Mandiri pun harus ditopang dulu dananya dari bank Mandiri gitu ya. Ketika itu jadi itu eksistensinya perbankan syariah sekarang adalah modal gitu. Itu adalah funding dananya yang memang mayoritas hanya dari masyarakat gitu. belum seutuhnya dana pemerintahan itu masuknya ke perbankan syariah. Itu deh yang saya tadi ya sedikit panjang jelaskan sedikit. Kalau ada yang mau didiskusikan silakan. Ibu, Ibu saya masih keliru. Itu apa mudharabah mutlaqah sama muqayyadah. Jadi Oh, itu gimana Ibu? oke. Mudharabah mutlaqah dengan mudharabah muqayyadah ya. Oke, mudharabah muqayyadah itu artinya sebenarnya khusus gitu ya, tertentu gitu. Jadi muqayyadah itu bank nasabah hanya mengkhususkan dananya untuk ke proyek-proyek yang dia mau gitu, yang dia mau. Misalkan yang hanya untuk perbaikan jalan desa, atau misalkan proyek pembangunan jalan tol, itu adalah muqayyadah. Dananya, investasinya khusus untuk proyek tertentu gitu ya, proyek tertentu itu adalah muqayyadah. Kalau mutlaqah itu ya dana investasi umumnya seperti yang biasanya aja. Jadi dia nggak mengamanahkan ke bank hanya untuk ini gitu. Tapi umum untuk apapun silahkan dananya dikelola gitu. Kalau misalkan mutlaqah. Tapi kalau muqayyadah dia memberikan kekhususan. Jadi maunya investasinya langsung ke proyek ini gitu. Hanya proyek yang diinginkan oleh nasabah. Itu adalah muqayyadah. Itu mudharabah muqayyadah. Itu. Jadi bedanya hanya tujuannya apa, objek yang dibiayai gitu. Jadi bedanya hanya objek yang dibiayai saja, objek yang diinvestasikan. Dananya diinvestasikan ke objek yang mana. Kalau misalkan muqayyadah itu hanya tertentu, kalau mutlaqah itu umum. Tidak ditentukan hanya proyek ini gitu. Tapi ya dalam tanda kutip ya, semuanya dalam karena ini syariah ya halal, proyek yang didanai adalah proyek yang halal. Bukan misalkan proyek dan mendanai apa namanya proyek miras misalkan, perusahaan miras gitu. Jadi waktu itu ada
kalau ini ya kebijakan proyek-proyek ini adalah kebijakan kepala cabang. Jadi waktu itu kepala cabang BSM waktu ingat banget waktu lagi datang waktu saya masih kuliah itu. Jadi dia itu juga mempertimbangkan waktu itu dia ini proyek itu juga boleh kebijakan kebijakan di banknya ya. Jadi waktu itu singkat cerita adalah dia cerita bahwa dananya mau dibiayai ke tempat apa namanya apa sih permainan rokok kalau nggak salah rokok pun dia aja masih timbang-timbang gitu nggak mau kalau yang salah satu kepala cabang ini gitu ya itu terus ada lagi yang dia juga saya nggak mau kalau di bank saya membiayai apa namanya usaha gitu kalau nggak salah usaha warnet warnetnya itu untuk warnetnya untuk game PS segala macam gitu waktu itu ceritanya gitu jadi emang itu kalau kita mau kedalamin lagi gitu ya investasi proyek ini adalah nanti hanya juga melewati screening gitu ya melewati screening kepala cabang dan segala macam yang di dalam itu di PS tapi emang kami itu yang halal dan kadang halal juga ada beberapa yang nggak mau membiayai karena unsur apa dan apa gitu. Nah, itu pokoknya semuanya harus diawasi ya sama DPS juga sama. Jika itu ya nggak boleh nggak boleh itu udah kewenangan DPS Dewan Komisaris dan segala macam. Itu sih. Tadi kalau nambahin sedikit ya kalau ngomong investasi yang nanti akan dibiayai gitu ya oleh perbankan ya karena perbankan kan punya akses luas ya untuk siapapun yang boleh dibiayai. Nah kalau perbankan syariah benar-benar yang screeningnya gitu screeningnya lebih lapisnya lebih ini gitu karena dilihat dari kemudorotan dilihat dari kemaslahatan gitu. Itu sih ada lagi Ibu kalau investasi itu nanti uang nasabahnya itu berkurang tetap atau bahkan nambah Ibu? Oke makanya tadi dibilang ada nisbah ya gitu ada nisbah nambah karena ada hasil yang dibagikan gitu nambah karena ada hasil yang dibagikan gitu jadi nambah kalau ya tadi kalau misalkan kita bahas lagi kita korek lagi yang tadi akuntansi tadi accrual basis dan cash basis itu yang bisa kita tahu misal secara contoh di BSI saya itu menggunakan tabungannya mudharabah dia bisa menjanjikannya adalah ketika ya emang sih bentuknya pasti bertambah dari uang yang kita titipkan kita minta kelola gitu karena kenapa ya tadi karena bentuknya adalah distribusi hasil usaha di mana hasil usahanya nah makanya hasil usahanya itu juga tanda kutip ya yang dibiayai itu harus dia memiliki biasanya memiliki keuntungan yang tetap gitu jadi makanya bisa diproyeksikan. Nah ini fungsinya manajemen keuangan sebenarnya. Manajemen keuangan ini fungsinya memproyeksikan dana-dana nasabah yang untuk diberikan kepada pelaku-pelaku usaha gitu. Jadi jangan sampai nasabah kita, kalau kita sebagai perbankan ya, nasabah kita merasakan loss sharing gitu. Itu makanya itu juga yang diatur sedemikian rupa gitu ya perbankan syariah ini. Jadi dia punya link-link usaha yang memang bisa diproyeksikan keuntungannya itu tetap ataupun lebih gitu. Jadi keuntungannya saja nanti dalam bentuk nisbah yang kita peroleh. Jadi udah pasti kita mendapatkan profit sharing tadi yang kita bilang ada profit sharing dengan sederet tadi di belakangnya adalah penghitungan secara accrual basis atau cash basis ya yang tergantung itu diakui di perbankan itu dia menggunakan apa gitu bisa cash basis atau accrual basis gitu. Jadi pasti bertambah ya karena kita memiliki nisbah dan kita hanya di ya nisbah itu sebagai pembagian keuntungan yang kita miliki kalau deposito.
Nanti detailnya lagi di perbankan syariah ya beda-beda. Nanti kalau misalkan kalian dia manajemennya gimana, kalau misalkan di bank satu, bank syariah A, nanti di bank syariah B gimana depositonya, bank syariah C gimana. Tapi intinya itu ada secara garis umumnya dia adalah pembagian keuntungan yang dinyatakan dalam bentuk nisbah. Kalau kalian nanti coba ya sekali investasi deposito yang jangkanya agak pendek misalnya, gimana biar ngerasain secara realnya gitu. Itu sih itu karena tadi secara garis umumnya seperti itu. Ada lagi yang ditanya didiskusikan itu kalau misalkan karena kita selama ini kan emang umumnya kita menggunakan tabungan ya, makanya kadang kalau kita ngomong investasi agak berat ya karena itu mungkin ketakutan, kekhawatiran dan segala macam. Makanya ada lagi nanti produk yang lain kayak misalkan di BSN itu ada dana ada penghimpunan dananya dari sebagai jual beli emas gitu kan ada tuh sekarang sebenarnya lebih banyak juga inovasi yang ingin diinovasikan oleh perbankan syariah gitu sehingga yaitu kita untuk cepat memperoleh dana dari masyarakat. Selain edukasi juga produk inovasi perbankan syariah yang masih belum terlalu luas. Gitu. Kalau kita ngomongin pasar modal syariah gimana? Nah itu beda lagi. Pasar modal syariah ada lagi pengelolanya. Walaupun perbankan syariah juga ada link untuk menyimpankan dananya. Pasar modal syariah, tapi beda lagi kita nggak akan bahas si pasar modal syariah karena itu bukan bagian dari kegiatan dari perbankan gitu ya. Itu juga sama untuk menarik dana masyarakat sebenarnya, tapi ada punya lembaganya sendiri yaitu pasar modal syariah. Pasar modal syariah, tapi nanti dia emang bekerja sama juga dalam penyimpanan dananya pada perbankan syariah. Kalau kita mau global lagi, itu seperti itu. Di luar dari yang kita hanya tahu tabungan, giro, deposito, sukuk dan SDS ini yang masih belum hype-nya tuh belum sebanyak orang menabungnya. Sukuk dan SDS. Ada lagi? Oh iya, jadinya ada yang mau presentasi apa enggak ya? Ini kayaknya di sini nggak ada yang presentasi sih di sini. Jadinya presentasi apa enggak? Lihat aja. Kayaknya nggak jadi Bu, soalnya Mbak Ismi kan udah pindah. Terus Mbak Dina bisa dihubungi Bu. Gitu. Oke. Berarti enggak ya gitu. Oke, siap. Ada lagi yang mau diskusikan sebelum sebenarnya nanti ini benar ya pertemuan kita terakhir ya. Kalau misalkan kalian ada yang mau dibahas, dikoreksi dengan materi yang sebelumnya, coba nanti kita akan review kali atau ada yang mau direview dari materi-materi yang sudah ada sebelum nanti ada minggu tenang kemudian UTS. Sebenarnya nggak sulit-sulit banget sih. Yang penting sebenarnya saya tuh pengennya ya hanya dihafal iya dan dipahami terkait pasal dan hukumnya gitu ya, pasal-pasal yang menghukumnya dan itu karena kalian jurusannya hukum gitu ya, jadi harus diperhatikan setiap nanti mungkin menjawab soal dilampirkan bukti kuatnya maupun itu ayat ataupun itu hadis ataupun itu
peraturan perundang-undangannya itu yang harus dikuasai oleh seorang calon pakar hukum, karena setiap langkah atau setiap produknya atau setiap apapun harus di payung hukum. Kalau nggak ada lagi, iya benar ya, Desember, iya benar, kurang lebih minggu depan, tanggal 2 November. Ada lagi? Kalau tidak, kita skip untuk materi selanjutnya, gitu. Karena di selanjutnya nanti kita akan bahas pertemuan yang kemarin, tapi kita akan bahas detail terkait KHES-nya yang belum kita sempat bahas kemarin. Ada lagi yang mau di ininya? Terus ada yang mau dibahas? Karena untuk kayaknya juga mahasiswanya semakin berkurang makin pertemuan ke-7, semakin sibuk kayaknya kalian. Ya, itu aja paling kita skip dulu karena emang ini sudah melebihi sebenarnya. Nanti kita 10 menit kita akan lanjut lagi ke materi akad syariah gitu ya. 943, 945 lah nggak apa-apa. Itu palingnya saya skip dulu. Silakan nanti bisa kalau ada pertanyaan yang ini mau disimpan untuk nanti setelahnya ini boleh. Masih dibuka pertanyaan insya Allah. Jadi kita skip dulu ya. 945 insya Allah. Iya Bu. Ya, 945 insya Allah. 9